Mungkinkah mereka dari masa depan? Di samping berbicara mengenai spesies yang cerdas yang menjadi perhatian banyak orang yang bernama alien, topik kali ini sangat menarik karena kita mempunyai beberapa teori yang tergabung menjadi satu. Salah satunya adalah masa depan. Jika berbicara tentang masa depan dan alat yang bisa memungkinkan untuk menjelajahi masa, maka kita akan sedikit menyinggung sebuah peralatan yang bernama mesin waktu. Adanya mesin waktu memang sempat dipertanyakan, bahkan sempat difilmkan. Wacana saat itu adalah cerita fiksi, atau hanya sebatas khayalan dari sang penulis cerita atau pembuat film. Sekedar mengingatkan bahwa mesin waktu adalah sebuah perangkat berkemampuan untuk mengantarkan seseorang melintasi waktu, baik itu ke masa depan ataupun masa lampau. Karena hebatnya kemampuan dari mesin ini, sampai-sampai banyak orang rela untuk mengadakan penelitian, bahkan mungkin pencarian untuk dapat menyebab misteri adanya mesin ini. Hal itu berdasarkan teori relativitas yang diperkenalkan Albert Einstein pada awal abad ke-20 lalu, di mana massa dan gravitasi berhubungan erat dengan waktu. Dengan menggunakan teori matematika yang pernah dipelajari di sekolah, seperti teori Pythagoras, serta bantuan dari formula pelebaran inisiasi Einstein, waktu dapat melambat bagi seseorang dengan gerakan yang cepat. Teori ini mengatakan jika kita ingin melambatkan waktu, atau dengan kata lain menjelajahi waktu, kita harus bergerak dengan sangat cepat. Misalnya, kita akan pergi dari bumi ke suatu planet di tahun 2000 hingga tahun 2032. Dan kita pergi dengan kecepatan 95% dari kecepatan cahaya, atau 285.000 km per detik. Maka ketika kita kembali ke bumi, kalender akan menunjukkan tahun 2010, bukan tahun 2032. Kita akan lebih muda 22 tahun dari semua hal yang ditinggalkan sebelumnya. Dan inilah pelebaran waktu yang mampu melambatkan waktu. Jadi, hal yang perlu dilakukan untuk membangun mesin waktu adalah kita harus bisa berpindah tempat dengan kecepatan 285.000 km per detik. Hal yang masih sangat mustahil untuk dilakukan. Meskipun nantinya ada teknologi yang mungkin mampu untuk mencapai kecepatan ini, tapi tubuh manusia tidak bisa tahan dengan tekanan yang disebabkan kecepatan tinggi tersebut. Jadi, walau penjelajahan waktu mungkin dapat dilakukan, namun sangat sulit. Seorang profesor bernama Frank Tipler mempublikasikan sebuah jurnal tentang bagaimana cara membuat mesin waktu. Jurnal tersebut bernama Tipler Cylinder, yang ternyata telah dipublikasikan tahun 1974 lalu. Mesin ini mampu membawa kita ke masa lalu. Untuk membuat mesin waktu menurut Tipler, yang pertama dilakukan adalah membuat silinder yang sangat besar, kira-kira berdiameter 1000 km. Silinder ini pun harus memiliki massa yang sangat besar dan sangat padat. Jika sudah terpenuhi, silinder tersebut harus berputar dengan sangat cepat hingga mampu mengganggu susunan ruang dan waktu. Jika hal ini sudah terpenuhi, maka gelombang gravitasi akan muncul dari struktur tersebut. Jika ada seseorang yang mampu mengikuti putaran dari silinder ini, waktu yang biasa berjalan maju akan berjalan mundur. Semakin lama seseorang mengikuti rotasi silinder, maka semakin lama pula waktu akan kembali ke belakang. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah UFO adalah semacam mesin waktu dari masa depan? Orang yang percaya bahwa mesin waktu bisa mungkin dibuat akan bisa menerima kemungkinan akan teori ini. Namun, video ini skeptik mengenai hal tersebut. Hal ini berhubungan dengan sebuah video yang sangat terkenal di internet, yang menyatakan bahwa spesies alien atau makhluk asing yang berbentuk aneh tersebut adalah manusia dari masa depan. Apakah ini benar? Sangat mudah untuk mengetahui kebenarannya, cukup lihat video tersebut apakah asli atau hanya settingan semata. Alien tersebut mengklaim bahwa spesies mereka berasal dari keturunan evolusi manusia dari masa depan kita. Namun setelah diselidiki, ternyata video tersebut adalah rekayasa semata. Video ini sempat booming di internet. Setelah dilacak kepada uploader aslinya, sangat jelas bahwa video tersebut hanya sebuah karya dari seorang seniman efek digital dari Kanada yang bernama Aristomenes Sirbas dari Many Things Production.
Ia telah menjadi seniman digital di berbagai film seri Star Trek. Jadi sangat wajar kalau membuat sebuah video alien yang akan ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Hal yang sangat janggal adalah gerakan kepala alien yang sangat boneka. Meskipun ada keterbatasan pengetahuan tentang gerakan otot dari alien, tapi gerakan yang dibuat oleh alien dalam video wawancara tersebut tampak sangat mekanis dan sangat jauh dari alami. Lalu bagaimana dengan video rekaman alien lainnya? Jika memang benar hal itu terjadi, seperti pemeriksaan alien, sangat bodoh jika mengetahui ada kontaminasi dari luar yang diperiksa dengan tangan kosong, tanpa pelindung radiasi atau isolasi. Sedangkan semacam penelitian biokemikal biasa saja, sudah memakai protektor isolasi lengkap. Video alien yang ini. Somebody in there? Juga fiktif. Lihat celana jeans biru yang dipakainya, sejak kapan alien memakai jeans? Selanjutnya, silakan simpulkan sendiri. Kita lanjutkan lagi, di seluruh dunia beberapa laporan yang pernah melihat alien menyatakan bahwa kebanyakan bentuk mereka bukan manusia atau human dan terkadang aneh atau mengerikan. Itu artinya makhluk tersebut pernah menampakkan diri dengan wujud yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Sedangkan intervensi makhluk dari masa depan bisa menimbulkan teori parallel universe. Teori dunia paralel menurut orang barat adalah sebuah dunia yang katanya berjalan sejajar dengan dunia realita. Di samping kehidupan yang kita kenal dan kita jalani sekarang, ada satu atau lebih kehidupan lain yang juga berjalan secara bersamaan dengan dunia paralel. Semua pengertian parallel universe ini hanya imajinasi yang dijadikan teori. Dan mesin waktu pun juga imajinasi yang dijadikan teori. Kalau mereka spesies manusia dari masa depan yang menyeberangi waktu dan kembali ke masa lampau dan sudah berubah wujudnya menjadi bentuk yang bukan seperti manusia lagi, artinya alien yang digambarkan sekarang tidak pernah ada, karena wujud itu baru ada pada masa depan yang tidak kita ketahui evolusinya seperti apa. Itu artinya tidak ada spesies alien yang berasal dari luar angkasa, dan teori ini dengan sendirinya akan meruntuhkan stigma bahwa alien berasal dari galaksi lain. Maka, manusia hidup sendiri di jagat raya yang sangat luas ini, dan sebaliknya. Jika teori bahwa alien yang berasal dari luar angkasa tersebut benar, maka manusia hanya sekumpulan binatang yang berevolusi dari kera yang mendiami bola bulat kecil di jagat raya ini, dan dengan sendirinya akan mengaburkan bayang-bayang Tuhan beserta nilai-nilai suci yang dikandungnya. Jika benar alien dari masa depan, maka saat ini tentunya mereka belum ada, dan ini seperti paradoks. Namun kalau mereka datang dari masa depan dan muncul saat ini, banyak hal lucu yang terjadi. Seperti untuk apa mereka melakukan penculikan terhadap kambing atau sapi, dan satu atau dua orang manusia saja, atau alien abduction. Pesawat alien tersebut makin tahun semakin canggih saja. Karena penampakan dari tahun 70-an hingga sekarang, kita melihat lampu dan kerlap-kerlipnya pesawat UFO kelihatan seperti sudah memakai lampu LED. Sudah ada DRL LED dan lampu LED. Apa peradaban alien juga menyesuaikan dengan teknologi sekarang? Kecepatan mereka sudah memakai turbo. Kami suka turbo. Dari kejadian Roswell hingga sekarang, bentuknya selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lagi pula pesawatnya kenapa harus berbeda-beda? Berapa banyak ras alien yang pernah mengunjungi bumi? Sangat banyak alien melakukan penampakan, namun tanpa tujuan yang jelas. Apakah bumi hanya menjadi objek wisata? Secara argumen, katakanlah mereka ada. Tapi mengapa kita selalu melihat foto alien yang selalu hanya tampak titik dan buram? Kita memiliki teknologi yang besar di bumi, dan realitanya mereka tidak bisa menangkap satu foto pun yang tepat atau video yang 100% asli. Jika pakar fisika Michio Kaku mengatakan, percaya atau tidak ada hukum di fisika yang melarang terjadinya perjalanan waktu atau time travel. Dan topik ini memang sangat menarik. Setelah Newton yang mengemukakan bahwa perjalanan waktu atau mesin waktu tidak mungkin. Setelah dia menganalogikan waktu seperti anak panah yang melaju, tidak bisa diperlambat atau dipercepat. Lalu datang Einstein yang menganalogikan waktu seperti anak sungai. Einstein sendiri sebenarnya tidak begitu percaya dengan mesin waktu sebelum teman sekantornya, seorang matematikawan bernama Kurt Gödel, pada tahun 1949 pertama kali menemukan solusi dari rumus Einstein yang memperbolehkan perjalanan waktu. Jika alam semesta berputar dan kamu bergerak mengelilinginya, kamu akan kembali ke tempat kamu berada sebelum kamu pernah berada di situ.
Bagaimana Einstein meragukan ini? Karena menurutnya alam semesta itu tidak berputar, melainkan melebar atau expand. Setidaknya, itulah hal mengenai imajinasi yang akhirnya menjadi teori yang mengisi pemikiran setiap manusia di bumi ini. Pada akhirnya, semua kehidupan akan berjalan sebagaimana mestinya dan tetap melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Satu-satunya hal yang menjadi milik kita sepenuhnya adalah waktu. Bahkan seseorang yang tidak memiliki apapun pasti memiliki waktu. Dan seiring berjalannya waktu, waktu akan mengajarkan Anda banyak hal. Saya rasa cukup dulu pembahasan kita kali ini mengenai alien yang katanya berasal dari masa depan. Namun tidak ada bukti yang konkret dan banyak imajinasi yang dibungkus teori yang terlalu berlebihan untuk dijadikan kebenaran. Pada akhirnya, video ini hanya berisi informasi untuk dijadikan pemahaman. Percaya atau tidak jadi masalah. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video ini hingga akhir. Semoga sehat selalu dan semua kegiatannya diberi kelancaran. Tetap semangat dan sampai ketemu lagi di episode mendatang. Terima kasih.